banyak yang bilang kayak pantainya bagus tau kak. Sekarang kita jalan-jalan ke air terjun. Tunggu, tadi kita udah bahas soal mistis-mistis ya, ternyata bener dong ada. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Ataya. Buat kalian yang belum kenal aku, hai, aku Ataya. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin salah satu kota yang banyak banget requestnya nih, yaitu kota Tulungagung. Karena biasanya aku ngebahasnya itu per provinsi ya, cuma ini spesial banget kalau untuk Tulungagung aku bahas sendiri. Jadi biar kita semuanya mengenali seperti apa sih kota Tulungagung itu. So langsung aja kita bahas kotanya. Let's go. Tapi intermezzo dulu. Jadi Tulungagung ini kenapa aku bahas sendiri? Karena ada salah satu komunitas yang ke-support aku banget nih sampai dengan hari ini. Jadi aku happy banget. Hai Sobat Ngarit. Buat kalian yang kepo nih atau gak kayak pengen tahu emang apaan sih Sobat Ngarit itu gitu. Jadi ini udah aku pakai kaosnya. Sobat Ngarit itu adalah salah satu komunitas yang dia itu base-nya itu dari Tulungagung. Karena pendirinya itu asalnya dari Tulungagung. Jadi makanya ini aku buatkan khusus sebagai tanda terima kasih aku juga karena kalian udah support aku sampai dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam suka batin Nusantara, salam sambutan, srek. Emang Ngarit itu apa? Nah, ini sudah udah ada di sini ya di bajunya. Tuh. Buat kalian yang gak kelihatan mungkin aku bakal kasih tahu foto-fotonya. Ngarit itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan ke daerah, terus habis itu ada orang yang naik sepeda ontel dengan beban di belakang itu adalah rumput-rumput yang diikat, itu adalah pakan untuk sapi. Jadi Ngarit itu adalah nyari pakan untuk sapi gitu. Sumber mata pencaharian sendiri di Tulungagung dari situ tuh juga banyak tuh yang di situ. So hai Sobat Ngarit, ini udah aku buatin videonya, nonton sampai selesai ya. Jangan lupa buat absen-absen di kolom komen. Tulungagung. Jadi Tulungagung ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, letaknya sendiri adalah di pesisir selatan Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Makanya kalau aku tanya soal Tulungagung tuh apa sih daerah wisatanya, mereka banyak yang bilang kayak pantainya bagus tau kak. Wah, nanti kita bakal spill untuk masalah wisatanya di Tulungagung itu bagusnya apa sih. Kalau misalkan makanannya, aku tuh selalu ya kalau misalkan bertemu dengan orang dari daerah lain, aku tanya kalian tuh punya makanan khas apa, kalian tuh makanan favoritnya apa. Aku selalu nanya seperti itu. Ternyata kuliner favorit di Tulungagung itu ada yang namanya nasi lodo. Nah, kayak gini nasi lodo nih. Ini adalah ayam kampung berbumbu santan yang dimasak sampai empuk, disajikannya sama nasi. Wah, enak banget nih pasti ya. Yang kedua, ada jenang sumsum dan getuk pisang. Ini adalah cemilan tradisional khas yang dibuat dari bahan lokal. Yang ketiga, mereka punya ayam lodo dan peyek putih. Nah, seperti ini nih. Ini kelezatan khas dengan cita rasa rempah Jawanya yang kuat. Udah nih tentang makanannya. Sekarang aku tanya sama kalian nih yang di luar Tulungagung mungkin ya, kalian udah pernah belum sih nyobain salah satu kuliner favorit dari Tulungagung ini? Seperti nasi lodo, jenang sumsum, getuk pisang, atau enggak ayam lodo? Jujur kalau aku mungkin yang pernah cobain peye kali ya, karena emang peye itu aku suka sama peye. Cuman kalau yang lainnya aku belum pernah. Semoga suatu saat aku bisa cobain langsung ya. Setelah bahas makanannya, nggak afdol kalau nggak bahas budayanya dong. Kita pengen tahu nih kalau misalkan di sana tuh ada apa sih yang khas-khas itu ya, yang cuma Tulungagung yang punya. Di Tulungagung mereka punya reog kendang seperti ini nih. Ini kesenian tradisional yang mirip sama reog Ponorogo, tapi mereka punya karakter nih dengan tambahan kendang. Ini kayak kendangnya gitu ya, terus sambil menari dan ada kayak apa sih itu, kaos kaki putih atau apa ya itu? Iya nggak sih itu kaos kaki putih? Iya kan ya, kayak kaos kaki putih gitu kan ya? Wah seru banget ini. Ini misalkan kayak menyambut pejabat gitu kali ya, sama ada acara-acara besar biasanya reog kendang nih hadir nih. Terus abis itu di Tulungagung ternyata punya upacara nyadran. Upacara nyadran adalah tradisi masyarakat pesisir untuk menghormati nenek moyang dan menjaga keseimbangan alam. Terus yang ketiga punya seni kerajinan batik khas Tulungagung. Ini punya motifnya unik ya, kayak motif kembang Malang. Nah, udah kita lihat-lihat soal budayanya. Sekarang kita bakalan cari tahu biasanya orang Tulungagung itu mata pencahariannya atau kerjaannya itu apa aja sih? Kan tadi ada yang ngarit, ya banyak yang ngarit. Kenapa banyak yang ngarit? Ternyata mayoritas masyarakat Tulungagung adalah petani nih, sobat. Terutama di sektor pertanian padi dan tembakau. Jadi selain ngarit, banyak petani juga di sektor padi dan tembakau. Terus yang kedua ada pengrajin marmer dan onyx, juga terkenal nih di sana nih. Karena Tulungagung memiliki tambang marmer berkualitas. Jadi kalau mau cari marmer, jangan lupa
tengok Tulung Agung aja. Betul. Terakhir yang ketiga nih, ini top yang mata pencarian sana adalah juga nelayan. Nah, karena berada di pesisir tadi, ya kan, jadi banyak nih yang bekerja sebagai nelayan. Jadi juga pantai-pantainya indah. Coba kita bakalan cari tahu fakta menarik yang lainnya tentang Tulung Agung. Let's go. Tulung Agung dijuluki kota marmer. Jadi karena punya kualitas marmer yang terkenalnya sampai mancanegara, ini Tulung Agung itu punya predikat sebagai kota marmer loh. Wah, berarti ini sampai orang bule aja kalau nyari marmer pasti ngeliriknya Tulung Agung nih. Boleh. Nah, yang kedua, dulunya daerah ini dikenal dengan nama Ngrowo karena adanya sungai besar bernama Kalingrowo. Siapa yang udah pernah ke Kalingrowo? Coba dong ceritain Kalingrowo seperti apa? Dan yang ketiga, di Tulung Agung itu ada banyak peninggalan sejarah berupa candi dan prasasti dari masa kerajaannya Majapahit. Wah, luar biasa. Kayaknya nggak afdol ya kalau nggak ceritain apa sih tempat wisata di Tulung Agung yang oke banget nih buat kita samperin ya. Langsung aja kita bahas tempat wisata di Tulung Agung. Kalau kalian ada yang ke Tulung Agung, jangan lupa nih mampir ke yang namanya Pantai Popo. Jadi Pantai Popo ini adalah pantai yang indah dengan ombak tenang, cocok buat wisata keluarga karena kita bisa langsung melihat keindahannya ini kan. Dan banyak kayaknya ini perahu-perahunya bisa disewakan pasti ya untuk keliling-keliling karena ombaknya tenang banget, itu kayak danau tapi itu padahal pantai gitu ya, yang langsung menghubungkan ke samudra. Wah, luar biasa ini nih. Terus ada Pantai Sinene. Kalau yang Pantai Popo tadi menurut kamu kayak terlalu tenang nih ombaknya gitu kan, boleh nih kalian cobain ke Pantai Sine. Karena Pantai Sine ini terkenal dengan sunrise view-nya dan suasana alami yang masih asri. Wah, di sini cukup ramai ya aku lihat pengunjungnya, dan berarti kalian cocok ke Pantai Sine itu pas lagi pagi-pagi karena mereka terkenalnya dari sunrise view-nya. Cobain ya pagi-pagi ke Pantai Sine. Tapi ternyata ada yang seru lagi nih guys. Ini ada Candi Dadi. Jadi ini adalah situs sejarah yang berada di atas bukit loh. Jadi kalian tuh bisa ngelihat pemandangan indah dari ketinggian. Dan aku lihat ini bener-bener masih, karena tadi kan dia dari masa kerajaan Majapahit ya si Tulung Agung ini. Jadi makanya ini masih otentik banget. Dia ada sendirian gitu di atas bukit. Wah, ini siapa dulu nih yang memimpin ya kan. Soalnya keren banget, dia kayak punya satu bukit tuh punya mirip si Candi Dadi ini sendiri. Ini kalau buat foto-foto tapi yang kayak estetik-estetik kayak tradisional gitu. Dan kayak ada unsur, bukan unsur mistis sih guys ya, tapi emang ini soalnya di bukit terus masuk hutan dulu gitu. Ini buat yang mau uji mental silahkan cobain ke Candi Dadi. Tunggu, tadi kita udah bahas soal mistis-mistis ya, ternyata bener dong ada di tempat lain sampai ada penelusurannya. Itu adalah Goa Tritis. Wah, ini gua alami dengan stalaktit dan juga stalagmit. Jadi stalaktit itu yang dari bawah dia muncul ke atas gitu, kayak batu gitu. Kalau stalaktit itu yang dari atas kayak muncul gitu loh guys, gitu. Jadi itu natural ya, itu terjadi natural. Dan itu sampai ada penelusurannya kayak ada penghuni Goa Tritis ini. Emang seserem itu ya? Masyarakat Tulung Agung, hey, kalian udah pernah ke Goa Tritis belum? Mungkin ada fakta menarik tentang Goa Tritis yang kita semua harus tahu. Spill lah, jangan pelit-pelit lah. Ada apa di sana? Kayaknya seru banget ya emang buat uji nyali. Bener gak sih? Soalnya emang kayak dia kan pasti lembab, terus abis itu udah tua gitu kan ya. Gua alami lagi. Coba ceritain dong yang udah pernah ke Goa Tritis nih. Kita langsung aja lihat kolom komen. Yuk, ada gak sih yang udah ceritain? Cepet langsung isi kolom komennya ya. Biar makin lengkap yang menghiasi wisata di Tulung Agung, kita sudah tadi ke pantainya, ke bukitnya, terus habis itu ada juga goanya. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke air terjun. Di sini ada air terjun ternyata dari Tulung Agung, namanya adalah air terjun Lawean. Wah, ini cocok banget nih buat yang suka wisata alam sama trekking. Tuh, ya kan? Ih, lengkap juga ya ternyata ya wisata di Tulung Agung ya. Pantai punya, bukit punya, air terjun juga punya. Wah, ini bisa nih dicoba nih buat kalian yang mau ke curug gitu kali ya. Bener gak sih? Bener gak aku ngomong? Curug itu kan kayak ini air terjunnya kayak curug. Bener gak? Coba kalian kalau misalkan lihat di sini, menurut kalian gimana? Ini cocok untuk yang menyuka wisata alam ya guys. Di kalian tuh ngelihatnya kan pohon-pohon semua, trekking-trekking kecil yang nggak terlalu membuat gombios gitu ya, nggak terlalu menguras energi. Mungkin bisa nih kita main-main ke air terjun Lawean. Cerita-cerita dong yang udah pernah trekking di air terjun Lawean, gimana sih treknya? Oke atau enggak sih? Atau enggak bagusan kita di ke sebelah mananya sih? Langsung aja ceritain di kolom komen ya. Nah, jadi itu dia tentang Tulung Agung yang bisa kita tahu. Ternyata Tulung Agung itu juga keren, apalagi dia punya juara tersendiri di bidang marmer.
kamar. Tambah lagi ada Sobat Ngarit dan juga ada Mas Ion yang bikin Tulung Agung makin berwarna lagi. Wah Sobat Ngarit, makasih banyak ya kalian udah mendukung aku. Dan semoga kalian bisa mendukung aku terus. Aku juga bakalan semangat kalau didukung terus. So makasih, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.